Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari elemen bangsa dan anak bangsa telah menggariskan dengan tegas bahwa visi PKS sejalan dengan visi besar para pendiri bangsa. Dalam anggaran dasar PKS pasal 5, visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, PKS merumuskan dalam anggaran dasar partai pasal 6 bahwa misi partai adalah menjadikan PKS sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam merealisasikan visi misi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengoperasionalisasikannya dalam 4 level misi perjuangan. Pertama adalah misi pembinaan. PKS bertekad untuk membentuk, mencetak dan melahirkan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter bersih, peduli dan profesional. Bersih artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas moral dan konstitusional yang kokoh. Secara moralitas bersih artinya tidak ada cacat dari sisi perilaku, akhlak dan etika. Secara konstitusional kokoh artinya memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak ada cacat atau kasus hukum yang melilitnya. Peduli artinya kader-kader PKS harus memiliki kredibilitas sosial dan organisasional yang baik. Kader PKS harus memiliki modal sosial yang mumpuni, dipercaya oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya, dan di saat yang sama memiliki keterikatan yang baik dengan aturan main partai. Kemudian juga harus profesional, artinya kader-kader PKS harus memiliki kapasitas bekerja yang handal, dapat diandalkan dalam bekerja, mengedepankan prinsip profesional sehingga karya-karyanya berprestasi dan menginspirasi. Menjadi kader yang bersih, peduli, profesional adalah manifestasi dari karakter inti seorang pejuang. Mari kita ingat nasihat dari Dr. Muhammad Hatta, pahlawan proklamator, yang mengatakan kurang cakap dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sikap yang sulit diperbaiki. Nah, inilah 3 karakter inti ini yang menjadikan jati diri kader-kader PKS sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Yang kedua, misi kelembagaan. Misi kedua adalah kelembagaan. Manifestasi cinta PKS kepada Indonesia terwujud dari prinsip tata kelola partai yang baik atau good political party governance. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa partai politik mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat. Tentunya ini menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Bagi PKS ini adalah tantangan sekaligus peluang. Inilah ruang pembuktian bagi kita untuk bisa merebut kembali kepercayaan publik dari masyarakat. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah membangun budaya tata kelola partai yang baik. Kita harus bangun budaya transparan. Kita harus bangun akuntabel dan partisipatif, sehingga dengan terbuka, tanggung jawab dan partisipatif, insya Allah akan mengikis rasa saling curiga dan mengikis ketidakpercayaan publik. Kita harus sampaikan juga secara terbuka program-program PKS, agenda-agenda PKS, bahkan ingin melibatkan seluruh pihak, lintas agama, lintas organisasi, lintas politik, sehingga menjadi titik temu dan sikap dewasa terhadap berbagai perbedaan. Bagi PKS, seluruh konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah selesai. Saatnya sekarang kita bekerja
merealisasikannya dalam sikap, tindakan, dan garis perjuangan. Nah, misi yang ketiga adalah misi kebangsaan. Manifestasi misi kebangsaan PKS adalah komitmen perjuangan PKS untuk hadir memperjuangkan kehendak, kepentingan, dan hak-hak rakyat. Sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan atau oposisi, maka PKS harus menjadi kekuatan terdepan dalam mengartikulasi dan resonansi aspirasi-aspirasi publik. Semua bidang, badan, dan fraksi di DPR RI harus proaktif menyatakan sikap politiknya, terlibat secara intensif dalam isu-isu publik, sehingga peran advokasi pejabat publik PKS ini nampak menjadi tumpuan dan harapan publik. Sikap oposisi PKS tentu saja bukan sikap asal beda atau asal bunyi, tetapi sikap politik PKS harus didasarkan kepada pemikiran yang kokoh dan rasional. Sikap oposisi PKS dibangun atas dasar aspirasi publik yang terbangun dari gerakan sosial masyarakat di akar rumput. Para anggota Dewan PKS harus turun di lapangan, membangun dan mengorganisasi komunitas berbasis agenda-agenda yang akan diperjuangkan, sehingga hubungan antara anggota Dewan dengan pemilihnya terbangun karena alasan ideologis dan intelektual. Yang keempat adalah misi peradaban. Islam adalah agama peradaban yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. PKS meyakini bahwa dimensi Islam tidak sebatas masalah spiritual dan ibadah, tetapi lebih dari itu, dimensi keislaman meliputi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian di muka bumi. Ini kita melihat pada contoh keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membangun sebuah peradaban baru di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menggagas apa yang sering disebut dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Banyak ilmuwan barat yang menilai bahwa Piagam Madinah adalah warisan terbesar Islam dalam peletakan cikal bakal negara modern. Nah, tentu Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam peradaban modern yang ditulis dan menjadi kontrak sosial dalam membangun masyarakat yang majemuk. Artinya, Islam pada fase awal kelahirannya telah memberikan contoh diplomasi dilakukan untuk menciptakan perdamaian di dalam kemajemukan warganya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan jika kita melihat kembali sosiohistoris Indonesia, maka para pendiri bangsa di awal kemerdekaan menjadikan Islam sebagai prinsip dalam diplomasi Indonesia. Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Muhammad Nasir melakukan diplomasi ke negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Palestina untuk memperoleh pengakuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari penjajah Belanda. Dukungan negara-negara Muslim di Timur Tengah sangat berperan pada akhirnya dalam membuka jalan dukungan internasional di PBB. Level misi keempat PKS, yakni ingin menjadikan kontributor peradaban sejalan dengan misi perjuangan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah mengabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa salah satu misi terbentuknya Indonesia adalah menolak segala bentuk penjajahan. Juga menegaskan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan semangat inilah PKS selalu terlibat aktif dalam isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Maka bagi PKS dan bagi bangsa Indonesia, penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina adalah urusan bangsa Indonesia. Karena apa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan yang harus dihapuskan dari atas muka bumi. Ini amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu
saudara-saudara sekalian, hadirin sebangsa dan setanah air, di tengah situasi nasional yang begitu berat saat ini, membutuhkan sekali lagi kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, yang mampu membangun rasa kebersamaan, yang mampu membangun persaudaraan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan kebangsaan yang sama, satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan. Pemimpin yang ketika bicara, rakyat bisa memegang kata-katanya. Pemimpin yang ketika berjanji, maka dia akan berjuang keras untuk menepatinya. Pemimpin yang ketika dia bekerja, rakyat bisa merasakan hasil karyanya. Pemimpin yang ketika memerintah, rakyatnya mau mendengar dan taat untuk menjalankan perintahnya. Pemimpin yang ketika berbuat salah, dia tak segan untuk meminta maaf, berlapang dada menerima nasihat dari rakyat yang dipimpinnya. Dalam skala partai, untuk mencapai cita-cita besar itu, untuk mencapai cita-cita 2045, PKS telah membuat platform kebijakan pembangunan yang meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang sosial budaya, dan pembangunan politik. Platform inilah yang dijadikan pegangan oleh para pejabat publik PKS sebagai sasaran antara untuk mencapai cita-cita luhur para pendiri bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada seluruh elemen anak bangsa ini untuk bergandengan tangan mencapai cita-cita luhur yang agung. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah pantun. Indah nian Pulau Sumatera, terbentang luas bukit barisan, wujudkan Indonesia adil sejahtera dengan sentuhan kebersamaan. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu Indonesia kita, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.